Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hodib Umam. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan sedikit presentasi berkaitan dengan perubahan fonem dalam bahasa Indonesia, disusun oleh Nanda Seriana, Anggi Harinda, M. Hatibul Umam, Dia Oktaviani, dan Mukti Indriani. Selanjutnya, ada jenis-jenis perubahan fonem dalam bahasa Indonesia. Dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya. Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sama membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Pengertian asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contoh, kata bahasa Inggris stop diucapkan dengan top dengan T apikon dental, tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada stop, kata tersebut diucapkan dengan stop dengan T juga laminopalatal. Pengertian disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh, kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar yang mestinya menjadi berajar, tapi biasa kita baca dengan belajar. Pengertian modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Contoh nih, kata balik yang harusnya diucapkan memang balik, tapi diucapkannya dengan vokal I yang rendah. Pengertian netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Contoh, dengan cara pasangan minimal barang atau parang bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal, setidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Pengertian zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Zeroisasi dengan model penyingkatan ini biasa disebut kontraksi. Diklasifikasikan ada 3 nih. Aferesis, contoh, tetapi menjadi tapi. Pepermen menjadi permen. Apokop, yang contohnya presiden menjadi presiden. Pelangit menjadi pelangi. Yang ketiga ada sinkop. Contoh, baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, utpati menjadi upeti. Pengertian metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata yang bersaing. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misal, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab yang disebut arbab. Pengertian anaptiktis adalah perubahan bunyi dengan jalan menambah bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu protesis, proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Contoh, empu menjadi empu, emas menjadi emas. Epentesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Contoh, kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak. Dan terakhir ada paragok, adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Adi menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang. Pengertian monoftongisasi. Monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Contoh, kalau menjadi kalau, danau menjadi danau,
santai menjadi santai, damai menjadi damai. Demikian presentasi dari saya. Mewakili dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan, atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mewakili dari kelompok 3, memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.